Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, kembali bersama dengan kami, yaitu Bukit Muria Ministry, akan berbagi, men-share tentang kebenaran Alkitab, kebenaran firman Allah yang akan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dukung channel ini untuk boleh menjadi berkat dengan subscribe, like, share, supaya boleh menjadi berkat buat banyak orang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah belajar tentang pengantar Alkitab ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengantar Alkitab, khususnya kitab Kejadian, dan kita masuk dalam kitab Keluaran ya. Jadi kita akan membahas tentang pengantar kitab Keluaran ini. Kitab Keluaran ini, kalau kita berbicara tentang kitab Keluaran ini diberikan untuk menegaskan bagaimana Allah membebaskan orang Israel, orang-orang Ibrani keluar dari perbudakan yaitu tanah Mesir. Kita tahu kitab ini diawali dengan bagaimana kitab Keluaran ini keadaan bangsa Israel yang kembali berteriak minta tolong kepada Allah karena tekanan yang mereka alami, perbudakan yang mereka alami di tanah Mesir. Nah, kitab Keluaran ini melanjutkan kisah dari kitab Kejadian. Ya, maka kitab Kejadian, kitab Keluaran itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan kitab-kitab yang lain ya mempunyai kesinambungan yang tidak pernah terputus ya dan mempunyai hubungan yang luar biasa ya. Kitab Keluaran ini identik dengan tanah Mesir. Kalau kita berbicara tentang tanah Mesir, bagaimana tanah Mesir ini tanah di mana bangsa Israel diperbudak di sana. Tanah ini terletak di titik pertemuan antara timur laut Afrika dengan barat daya Asia. Ya. Tanah Mesir ini terbagi atas dua kawasan, yaitu tanah yang subur di sepanjang Sungai Nil, kira-kira panjangnya 1350 km. Jelas kita tahu bahwa sungai terpanjang itu adalah Sungai Nil. Dan tanah ini, tanah yang berada di dekat Sungai Nil ini merupakan tanah yang sangat subur. Artinya berbicara tentang tanah subur bahwa pertanian sangat maju di sana. Ya, yang kedua juga daerah ini berada di dalam jauh dari ujung utara Sungai Nil, atau sering disebut dengan delta Sungai Nil. Nah, kalau daerah ini juga termasuk daerah yang subur, ya khususnya ketika curah hujan tinggi dan kemudian Sungai Nil ini meluap, maka daerah di pinggiran Sungai Nil ini, khususnya delta Sungai Nil, itu akan mengalami yang namanya kesuburan. Jelas pertanian cukup maju di daerah Mesir ini. Itu sebabnya tidak salah memang bahwa kawasan ini kawasan yang begitu maju dalam bidang pertanian. Nah, bahkan juga daerah Mesir ini daerah yang sangat banyak tentang kuil. Kita boleh belajar bahwa kuil adalah tentang penyembahan berhala. Dan ada kubur-kuburan yang besar berada di daerah Mesir ini. Arti kitab Keluaran. Ya, kita akan belajar dengan arti kitab Keluaran. Kitab Keluaran yang pertama artinya itu adalah Exodus. Exodus itu artinya keluar. Keluar dari pintu, keluar dari ambang pintu. Pergi, ya bisa. Yang kedua juga dalam bahasa Ibrani, Weleh Semot. Artinya inilah nama-nama itu. Ini kalau kita lihat memang ini menjelaskan hubungan antara kitab Kejadian dengan kitab Keluaran. Artinya kisah dari kitab Kejadian ini adalah kelanjutannya akan menuju ke kitab Keluaran. Ya, jadi ada kesinambungan. Bahkan yang ketiga, exit to excel, ya, artinya Tuhan menebus kita untuk menyembah Dia. Ini berbicara tentang menyembahan, bagaimana Allah ini membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kembali menyembah Allah yang benar, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Penulisan kitab Keluaran itu ditulis sekitar tahun 1440 sebelum Masehi
dan 1400 sebelum Masehi ya. Jadi ada cukup dekat dengan kitab Kejadian. Ada kesamaan tahun penulisan ya. Kitab Keluaran ini Bapak Ibu terkasih ini menjangkau kurang lebih dari 215 tahun ya. Menjangkau apa? Orang-orang umur waktu kitab ini, penulisannya ini yaitu bahwa orang-orang yang ditulis di sana umurnya itu menjangkau penulisan ini antara 215 tahun. Ya, dari turunnya keluarga Yakub sampai ke Mesir. Ya, dan sampai Taurat diberikan di Gunung Sinai, di Gunung Tor Sinai. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu terkasih penulisannya. Tujuan penulisan kitab Keluaran ya. Yang pertama untuk peneguhan Abrahamic Covenant. Ya, artinya untuk meneguhkan kembali tentang janji Allah kepada Abraham. Ya. Yang kedua juga tujuan penulisan ini untuk menyatakan penebusan orang Ibrani, orang Israel. Ya, yang ketiga, tujuan penulisannya juga untuk memperkenalkan Mosaic Covenant. Ya, perjanjian Allah dengan Musa. Ya. Kalau kita lihat peneguhan Abrahamic Covenant ini menjelaskan tentang tanah perjanjian. Kalau kita lihat tanah perjanjian itu dijanjikan kepada Abraham dan kemudian itu diteguhkan kepada siapa? Keturunan daripada Abraham, yaitu bangsa Israel. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat penyataan penebusan orang Ibrani ini yaitu tertebus dari perbudakan di tanah Mesir. Ya, umat yang dipilih Allah yaitu di tanah Mesir diperbudak dan mereka terbebas dari sana ya. Karena siapa? Allah sendiri yang membebaskan mereka. Dan kemudian kalau kita lihat perkenalan dengan Mosaic Covenant, perjanjian Allah dengan Musa ini berbicara cara hidup supaya sampai kita di tanah perjanjian. Tanah perjanjian dijanjikan kepada Abraham dan cara untuk masuk di sana bagaimana Allah menebus dan bagaimana cara hidup bangsa Israel supaya boleh sampai di tanah perjanjian. Ya, jadi ini misalnya garis besar dari kitab Keluaran itu saya bagi atas 3. Ada garis besar mengenai Allah, garis besar mengenai Israel, dan garis besar mengenai Musa. Yang pertama, garis besarnya adalah bahwa Tuhan Allah adalah sumber sejarah. Itu Keluaran 1 sampai Keluaran 12 ayat 30. Ya. Kalau kita lihat memang bangsa Israel ini ada di tanah Mesir, sejarahnya ini memang Tuhan sudah pernah berkata kepada Abraham bahwa keturunannya akan diperbudak. Cuma tempatnya belum tahu. Yang jelas adalah bahwa dia akan diperbudak, keturunannya diperbudak dan ada satu orang yang akan memimpin keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, Bapak Ibu bisa baca di kitab Kejadian bagaimana Allah menjelaskan kepada Abraham ini. Mengenai Israel, sejarah umat Israel ini di tanah Mesir ya. Bagaimana mulanya mereka ada di tanah Mesir itu Keluaran 1 sampai Keluaran 12 ayat 30. Dan mengenai Musa, Musa ini dipilih Allah sebagai pemimpin yang dipakai Allah untuk membebaskan, untuk membawa keluarnya Israel dari tanah Mesir. Jadi Musa ini adalah seorang yang dipilih Allah. Yang kedua adalah Tuhan adalah pembuat mujizat. Nah, itu Keluaran 12 ayat 31 sampai Keluaran 18 ayat 27. Kalau berbicara tentang Allah sebagai pembuat mujizat, kalau kita belajar kitab Kejadian, khususnya dalam perjanjian lama, kitab Keluaran ini dapat kita katakan bahwa kitab Keluaran adalah kitab mujizat. Karena kenapa? Ada banyak sekali mujizat. Mujizat paling banyak di kitab Perjanjian Lama itu tertulis di kitab Keluaran. Ya, jadi jelas bahwa Allah sedang menjelaskan bahwa pembuat mujizat itu adalah Allah sendiri. Dan kemudian masuklah bangsa Israel di padang gurun sekitar di padang gurun ini yaitu kisah Keluaran 12 ayat 31 sampai 18 ayat 27. Dan kemudian Musa sebagai pemimpin. Ya, yang pertama tadi Musa dipilih dan kemudian sebagai pemimpin umat Allah di padang gurun.
Ya, bagaimana Musa ini memimpin mereka perjalanan mereka di padang gurun. Yang ketiga, bahwa Tuhan Allah adalah pusat dari penyembahan manusia. Itu Keluaran 19 ayat 1 sampai pasal 40 ayat 38. Bagaimana memang jelas sekali bahwa Allah ini adalah Allah yang layak disembah dan manusia layak menyembah Dia. Bangsa Israel ini, kalau kita lihat, mereka berada di Gunung Sinai. Allah ingin kembali menyatakan dirinya kepada bangsa Israel supaya mereka kembali ke tanah perjanjian, dan khususnya mereka boleh kembali menyembah Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Allah yang disembah oleh Abraham, oleh siapa? Ishak, oleh Yakub. Kembali Allah menyatakan, memperkenalkan dirinya kepada Israel. Sangat jelas bahwa bangsa Israel tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali menyembah berhala. Karena kenapa? Kalau kita lihat, daerah Mesir adalah daerah yang begitu kuat dalam penyembahan berhala. Dan Tuhan menebus mereka untuk kembali menyembah Allah yang benar. Ya, dan kemudian apa? Musa menerima hukum-hukum Allah, ya, hukum Taurat, ya. Keluaran 19 ayat 1 sampai 40 ayat 38, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa ini, bagaimana ada tulisan yang luar biasa yang ditulis oleh tangan Allah sendiri di Gunung Torsina ini untuk dinyatakan kepada apa? Kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel boleh mengenal kembali Allah yang benar dan mereka boleh menyembah Allah dengan benar. Ringkasan dari kitab Keluaran, Bapak Ibu terkasih, boleh kita lihat. Yang pertama itu Yusuf meninggal. Ya, jadi kisah kitab Keluaran itu dimulai bagaimana Yusuf meninggal dan bagaimana keadaan bangsa Israel. Yang kedua ini adalah Musa dan bangsa Israel. Yang ketiga, ringkasan yang ketiga yaitu Torah dan hukum. Ya. Kalau kita lihat belajar dari Yusuf meninggal, ini dimulai bagaimana kisah Israel ini semakin berkembang menjadi bangsa yang besar di tanah Mesir. Ya, sebenarnya bangsa Israel ini adalah bangsa yang begitu disayangi di tanah Mesir. Ketika Yusuf masih hidup dan khususnya Raja Firaun, waktu memerintah di zamannya Yusuf itu masih hidup. Tapi setelah pergantian pemerintahan dan kemudian Yusuf meninggal, itu sekitar 1805 sebelum Masehi, maka bangsa Israel yang dicintai kembali dibenci oleh Mesir. Ya. Dan kemudian Israel diperbudak, yaitu selama 400 tahun. Ya, mereka menjadi budak ini sebenarnya cukup lama. Ya, lama sekali. Dan kemudian dimulailah dengan kata bagaimana bangsa Israel ini mengerang, berteriak kepada Allah untuk meminta pertolongan. Ya. Dan kemudian apa yang Tuhan lakukan? Ringkasan yang kedua yaitu Musa dipilih oleh Allah. Ya. Musa dipilih oleh Allah, yaitu Musa lahir sekitar 1526 sebelum Masehi. Ya, dia lahir di sana. Unik sekali ceritanya bagaimana Musa ini terbebas dari pembunuhan bayi-bayi yang berumur 2 tahun. Ya, jadi dapat kita belajar bahwa apapun yang terjadi, pemilihan Allah di dalam hidup kita itu tidak pernah salah. Ya, dan Tuhan begitu luar biasa mendidik Musa ini sehingga dia bisa dipakai Allah. Untuk apa? Bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau kita lihat bangsa Israel itu diperbudak dan kemudian mereka keluar dari perbudakan sekitar tahun 1446 sebelum Masehi. Ya, dan kemudian ada Torah, ya, ringkasan yang ketiga itu ada Torah. Torah dan hukum-hukum diberikan Allah kepada Musa. Ya, kita tahu di Gunung Torsina itu sekitar 1406 sebelum Masehi. Ya. Ada 2 hukum yang Tuhan kasih, ya. Ada hukum seremonial dan ada hukum sipil. Hukum yang pertama ini, hukum seremonial ini berbicara tentang penyembahan Allah, bagaimana Allah mau berdiam di tengah-tengah orang Israel. Sehingga ada yang namanya tabernakel. Tabernakel ini menjadi pusat bangsa Israel untuk menyembah Allah. Menjadi pusat perkumpulan bangsa Israel untuk menyembah Allah. Ya, dan kemudian ada korban-korban yang harus dikorbankan di tabernakel.
di bait Allah sebagai gambaran akan penebus Yesus Kristus, ya. Dan kemudian ada hukum sipil. Hukum sipil ini adalah hukum yang ada di dalam masyarakat. Bagaimana hukum ini ditata, diatur sedemikian rupa oleh Allah. Jadi luar biasa sekali memang hukum ini, ya. Bagaimana mereka boleh menikmati hubungan dengan satu dengan yang lain, ya. Bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lain, bagaimana mereka berhubungan satu dengan yang lain. Jadi jelas ada hukum tentang Allah dan ada hukum tentang peribadatan ini dan ada hukum tentang masyarakat, ya. Itu ringkasan dari kitab Keluaran. Yesus Kristus dapat kita lihat di dalam kitab Keluaran, ya. Yang pertama adalah bahwa Yesus adalah sebagai korban Paskah anak domba Allah yang menyelamatkan dari perbudakan dosa. Kita tahu bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan, yaitu bagaimana mereka terlepas dengan yang namanya kematian anak sulung oleh darah. Dan dari situlah kemudian bangsa Israel meneruskan yang namanya Paskah ini. Ya, dan kemudian digenapi oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai korban penebusan satu kali untuk selama-lamanya. Ya, dan kemudian ada yang dapat kita lihat yaitu Yesus sebagai imam besar kita, imam besar yang masuk, ya, sanggup menembus, ya, penghalang, ya, sehingga kita dapat bebas menikmati hubungan dengan Allah, ya. Ya, kalau kita lihat imam besar ini masuk sekali setahun di dalam zaman Israel, tetapi Yesus ini masuk satu kali untuk selama-lamanya, itu dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Jadi ini dapat kita pelajari dari kitab Keluaran ini, bahwa dapat kita simpulkan bahwa kitab Keluaran menjelaskan tentang kisah di mana Allah sebagai pembebas manusia, ya, dari perbudakan yang mengarah kepada apa? Perbudakan dosa yang dibebaskan Allah, ya. Dan kemudian apa yang dapat kita simpulkan dari kitab Keluaran? Kitab Keluaran merindukan bahwa Allah ingin berdiam diri di tengah-tengah umatnya, ya, sehingga ada yang namanya tabernakel. Ya, yang ketiga bahwa dapat kita simpulkan bahwa Allah menebus umatnya supaya apa? Seperti pengertian dari arti kitab Keluaran adalah exit to excel, artinya apa? Bahwa dapat kita mengerti bahwa Allah menebus kita untuk menyembah Allah. Ya, itu yang dapat kita pelajari dari kitab Keluaran ini. Mari kita semakin mencintai Tuhan, mari kita semakin mengarahkan diri kita kepada Tuhan oleh karena penebusan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi pengantar kitab Keluaran. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua.